wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala umuril salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Salam sejahtera untuk semuanya. Nama saya Muhammad Irsyad Mauludi. Saya mahasiswa YIN Syekh Muhammad Cirebon, jurusan HI semester 3. Di sini saya akan memaparkan tentang peradaban Islam, yaitu di Aram, Mongol, dan Turki, untuk memenuhi tugas SPI atau pengantar sejarah pendidikan Islam. Oke, yang pertama yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab ini mempunyai akar panjang dalam sejarah. Mereka termasuk ras atau rumput bangsa Kaukasus. Dalam subras Mediterranean, yang anggota itu meliputi wilayah sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arabia, dan Irania. Bangsa Arab hidupnya berpindah-pindah atau nomaden, karena tanahnya terdiri dari gurun pasir yang kering dan sangat sedikit turun hujan. Kemudian perpindahan mereka dari suatu tempat ke tempat yang lain mengikuti tumbuhan stepa atau padang rumput yang tumbuh secara sporadis di tanah Arab, di sekitar oasis atau genangan air setelah turun hujan. Padang rumput diperlukan oleh bangsa Badui untuk menggembala ternak mereka. Mereka mendiami wilayah Jazirah Arabia yang dahulu merupakan sambungan wilayah gurun membentang dari barat Sahara di Afrika hingga ke timur melintasi Asia, Iran Tengah, dan gurun Gobi di Cina. Nah, wilayah ini sangat kering dan panas karena uap air laut di sekitarnya. Sekalipun begitu, wilayah ini kaya dengan penghasilan bahan minyak terbesar dunia. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa aspek peradaban meliputi agama, politik, ekonomi, dan seni budaya. Sejarawan Muslim membagi penduduk Arab menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu Al-Arab Al-Ba'idah, Arab kuno. Eksistensi Arab kuno tidak dapat terdeteksi oleh sejarah, kecuali beberapa kaum yang dikisahkan dalam Al-Quran dan kitab-kitab pendahulunya. Yang kedua yaitu Arab Al-Arabiyah, Arab pribumi. Adapun Arab pribumi adalah 2 golongan besar, yaitu Qotlaniyun dan Adnaniyun, yang berasal dari Yaman dan merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang berdiam di Hijaz, Tahama, Najd, Palmerah, dan sekitarnya. Yang ketiga yaitu Al-Arab Al-Musta'aribah atau Arab pendatang. Bangsa Arab pra-Islam memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam aspek pertanian dan perdagangan. Masyarakat Arab telah mengenal dan menggunakan peralatan pertanian semi modern seperti alat bajak, cangkul, garuk, dan tongkat kayu untuk menanam. Penggunaan hewan ternak sebagai pembawa air dan penarik bajak juga telah dikenal kala itu. Mereka juga mampu membangun irigasi yang baik, meskipun bendungan Ma'arib yang mereka bangun akhirnya rusak dan tidak berfungsi. Untuk menyuburkan tanah dan memperbanyak hasil produksi, mereka juga telah menggunakan berbagai macam pupuk alami, seperti pupuk kandang dan juga penjilangan pohon tertentu untuk mendapat bibit unggul. Sistem pengelolaan ladang dan sawah mereka juga telah menggunakan sistem sewa tanah bagi hasil atau bekerja sama dengan penggarap. Di samping pertanian, mereka juga terkenal dalam urusan perdagangan. Perdagangan yang dilakukan juga tidak sebatas sesama Arab, namun juga dengan non-Arab. Mereka melakukan ekspor barang-barang seperti dupa, kayu gaharu, minyak wangi, kulit binatang, buah kismis, dan masih banyak yang lain. Dan mengimpor bahan bangunan, bulu burung unta, logam mulia, batu mulia, sutra,
gading, rempah-rempah, intan, dan sebagainya dari Afrika, Persia, Asia Selatan, dan Cina. Kemudian yang kedua yaitu suku bangsa Mongol. Nah, dalam hal ini, bangsa Mongol adalah merupakan salah satu bagian dari bangsa-bangsa besar dalam sejarah perjalanan dunia yang mampu mengubah tataran keadaan ekonomi, politik, sosial, dan budaya suatu bangsa. Dalam tulisan Ali Mufradi dijelaskan bahwa asal mula bangsa Mongol ialah dari masyarakat hutan yang mendiami Siberia dan Mongol luar di sekitar Danau Baikal. Sebenarnya, mereka bukanlah suku nomad yang berpindah-pindah dari satu stepa ke stepa lainnya. Walaupun mereka menaklukkan banyak stepa dengan ketangkasannya menunggang kuda, faktor sejarah mengungkapkan bahwa pelopor bangsa Mongol adalah Yesugei atau Yasugi Bahadur Khan, ayah dari Genghis Khan. Nah, setelah kematian Yesugei, Genghis Khan memimpin bangsa Mongol. Sejak itu, umat Islam diatur oleh beberapa dinasti baru. Bangsa ini merupakan karakteristik yang mempunyai nilai keutamaan, berbeda dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain, terutama ketika bangsa Mongol menaklukkan hampir sebagian peradaban besar di dunia. Dengan puncaknya, pusat peradaban dunia dan Islam pada abad pertengahan jatuh ke tangan mereka di bawah pimpinan Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan, sebagian sosok legendaris menakluk bangsa-bangsa. Sistem keagamaan bangsa Mongol yang tetap mengakui adanya Yang Maha Kuasa, akan tetapi mereka tidak beribadah kepadanya, melainkan menyembah kepada arwah, terutama roh jahat. Mereka menganggap roh jahat dapat mendatangkan malapetaka dan bencana dengan memberikan berbagai sesajen, persembahan, dan memuliakan roh arwah nenek moyangnya, akan menjadikan kehidupan mereka lebih baik serta terhindar dari malapetaka. Selain menyembah kepada para binatang dan sujud kepada matahari serta roh, masyarakat bangsa Mongol sangat memuliakan arwah nenek moyang yang dianggap masih berkuasa mengatur hidup keturunannya. Dengan wilayah kekuasaan Genghis Khan yang amat luas itu sesuai dengan adat istiadat kekuasaan bangsa Mongol, maka kekuasaannya harus diserahkan kepada para keturunannya. Oleh karenanya, dibagilah tiap-tiap wilayah tersebut untuk keempat orang putranya sebelum ia meninggal dunia pada tahun 1227. Dengan suksesi pembagian yang dianggap berhasil karena tiap anak-anaknya mendapatkan daerah taklukan Genghis Khan tanpa menghasilkan pertumpahan darah setetes pun. Pertama ialah Jochi, anak yang sulung mendapat wilayah Siberia, bagian barat dan stepa Kipchak yang membentang hingga ke Rusia Selatan. Di dalamnya terdapat Khawarizm. Namun ia meninggal dunia sebelum wafat ayahnya, dan wilayah warisan itu diberikan kepada anak Jochi yang bernama Batu dan Orda. Batu mendirikan Horde atau kelompok biru di Rusia Selatan sebagai pilar dasar perkembangannya Horde keemasan atau Golden Horde. Sedangkan Orda memberikan Horde putih di Siberia Barat. Kedua kelompok itu bergabung dalam abad ke-14 yang kemudian muncul sebagai kekhanan bermacam ragamnya di Rusia, Siberia, dan Turkistan, termasuk Crimea, Astrakhan, Kazan, Kasimov, Tiumen, Bukhara, dan Khiva. Shaibaniyah atau Ozbek, salah satu cabang keturunan Jochi, berkuasa di Khawarizm dan Transokhiana dalam abad ke-15 dan ke-16. Yang kedua yaitu Katagai, mendapat wilayah yang membentang ke timur sejak Transokhiana hingga ke Turkistan Timur atau Turkistan Cina, cabang-cabangnya. Dari keturunan Chagatai yang bermukim di Transokhiana segera masuk ke dalam lingkungan pengaruh Islam, namun pada akhirnya dikalahkan oleh kekuasaan Timur Leng atau dinasti Timuria. Sedangkan cabang-cabang timur dari keturunan Chagatai berkembang di Semerenchai, Li, Tien, Shan, dan Tarim. Mereka lebih tahan terhadap pengaruh Islam.
Tapi akhirnya mereka ikut membantu menyebarkan Islam di wilayah Turkistan, Cina, dan bertahan di sana hingga abad ke-17. Yang ketiga yaitu Ogedei adalah putra Genghis Khan yang terpilih oleh Dewan Pemimpin Mongol untuk menggantikan ayahnya sebagai Khan Agung yang mempunyai wilayah di Pamirs dan Tian Shan. Tetapi dua generasi ke Khan tertinggi jatuh ke tangan keturunan Tolui. Walaupun demikian, cucu Ogedei yang bernama Koidu dapat mempertahankan wilayahnya di Pamirs dan Tian Shan. Mereka berperang melawan anak cucu Katagai dan Kubilai Khan hingga ia meninggal pada tahun 1301. Yang keempat yaitu Tolui, si bungsu mendapat bagian wilayah Mongolia sendiri. Anaknya, yakni Mongke dan Kubilai Khan menggantikan Ogedei sebagai Khan Agung. Mongke bertahan di Mongolia yang beribu kota di Karakorum. Sedangkan Kubilai Khan menaklukkan Cina dan berkuasa di sana yang dikenal sebagai dinasti Yuan yang memerintah hingga abad ke-14. Kemudian digantikan oleh dinasti Ming. Mereka memeluk agama Buddha yang berpusat di Beijing dan mereka akhirnya bertikai melawan saudara-saudaranya dari Khan Mongol yang beragama Islam di Asia Barat dan Rusia. Selanjutnya yaitu bangsa Turki. Turki merupakan sebuah negara Timur Tengah yang wilayahnya terletak sebagian di benua Asia yang disebut dengan Anatolia atau Asia Kecil dan sebagai wilayahnya lagi berada di benua Eropa yang disebut dengan Turkis. Oleh karena itu, Turki sering disebut sebagai jembatan antara timur dan barat. Letaknya yang berada di dua benua ini menjadi faktor sentral dalam sejarah, kebudayaan, dan politik di Turki. Kemudian asal-usul bangsa Turki. Bangsa Turki ini diperkirakan merupakan cabang dari sebuah rumpun bangsa yang dikenal dengan Ural Altaik atau disebut juga dengan rumpun bangsa berkulit kuning. Rumpun bangsa Altaik memiliki pola hidup berpindah-pindah. Hal ini disebabkan kondisi geografis yang dialami bangsa Turki pada saat itu menuntut pola hidup nomaden. Situasi semacam ini memunculkan kehidupan bermasyarakat yang bersuku-suku, bermata pencaharian menggembala ternak serta melakukan ekspansi ke wilayah lain demi mempertahankan hidup mereka. Bahkan mereka juga gemar melakukan penjarahan terhadap suku-suku yang lebih lemah. Model kehidupan seperti ini telah memupuk kebanggaan untuk memiliki keturunan laki-laki untuk mengadakan pertandingan dengan suku yang lebih rendah. Mereka mengorganisasi diri di bawah pimpinan seorang yang disebut Khan. Itulah bangsa Turki. Baik, terima kasih, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.